Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang kafir. Kaum muslimin menang, sehingga beberapa orang kafir pun ditawan. Jadi kalau yang menang pasti mendapatkan tawanan perang. Tapi bedanya Rasulullah dengan orang-orang kafir, kalau orang-orang kafir dapat tawanan, disiksa dan minta tebusan uang. Ketangkap, ditawan, disiksa setiap hari. Dan akhirnya kalau ingin bebas harus nebus dengan uang yang banyak. Tapi kalau Rasulullah menawan orang kafir, bagaimana? Tidak disiksa sedikit pun, diberi makanan yang lebih enak daripada makanannya sahabat. Diistimewakan. Sampai-sampai orang kafir pengen ditawan. Kenapa? Kalau ditawan Nabi enak, dihormati, diberi makanan enak. Tawanan orang ini dihormati, diberi makanan yang enak, dan tidak disiksa sedikit pun. Hanya diberi satu tugas. Kalau engkau ingin bebas, tebusannya adalah ajari anak-anak kaum muslimin cara menulis dan membaca. Ini adalah kitab Sahih Bukhari Muslim. Tebusannya, tawanan tadi supaya bisa bebas, harus mengajari anak-anak umat Islam membaca dan menulis. Nabi nggak minta uang, nggak minta tebusan apapun, hanya diminta untuk mengajari anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Inilah Rasulullah sangat memperhatikan tentang pendidikan kaum muslimin. Bahkan ketika Nabi pindah ke Madinah, para sahabat pun berebut ingin membangunkan rumah untuk Nabi. Akhirnya dibangunkan rumah tersebut, tetapi bagaimana Rasulullah? Bagaimana Nabi Muhammad? Masjidnya, tempat pendidikannya dibuat besar dan luas. Rumah Nabi hanya sangat kecil untuk satu kamar dan satu tempat untuk hajat. Rumah Nabi itu sangat kecil, sampai sahabat berkata, kalau kami masuki rumah Rasulullah harus menunduk kepala. Kalau nggak menunduk, terbentur kepala. Kenapa? Karena rumah Nabi sangat pendek dan sangat kecil. Rumah beliau kecil nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tempat pendidikannya besar. Kalau orang sekarang tempat pendidikannya biarkan jelek, rubuh. Yang penting gedung DPR-nya besar. Yang penting gedung perkantorannya besar. Yang penting gedung kecamatannya besar. Yang penting gedung bupatinya besar. Masyarakat tempat pendidikannya jelek, merubuh, biarkan. Itu bukan sebab pemimpin. Kalau ingin tahu pemimpin yang sukses, ya ini Nabi Muhammad. Pemimpin yang sebenarnya Nabi Muhammad. Kalau kamu niru Nabi Muhammad, kamu jadi pemimpin yang baik. Tapi kalau kamu nggak niru Nabi Muhammad, kamu jadi pemimpin yang akan diseret ke api neraka. Nabi Muhammad rela rumahnya kecil, jelek, asalkan tempat pendidikan, masjid besar dan mewah. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan setelah itu Nabi Muhammad wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar pun sama seperti Nabi Muhammad, sampai pindah ke Khalifah Umar. Jadi pimpinan kaum muslimin di waktu itu.
bagaimana ini Sayyidina Umar ini. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar ini. Pada suatu hari ada utusan dari Raja Romawi mengirim utusan untuk bertemu dengan pimpinan kaum muslimin. Datanglah perwakilan daripada Raja Romawi tersebut memakai baju yang mewah memasuki kota Madinah, ingin bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sampai di Madinah, tanya sama orang-orang, di mana istananya Nabi Muhammad? Gedungnya Nabi Muhammad di mana? Istananya Nabi Muhammad di mana? Kata para sahabat, Nabi Muhammad tidak punya istana. Nabi Muhammad tidak punya gedung. Ya ada rumah gubuk di pojok itu. Lihat ini orang Raja Romawi. Pasukan Islam ini sangat besar. Pasukan Islam ini mengalahkan semua pasukan. Kok pimpinannya nggak punya istana? Kalau begitu saya tanya sekarang di mana istananya Umar, pimpinan umat Islam? Dijawab oleh sahabat Nabi, Sayyidina Umar pun nggak punya istana, nggak punya tempat gedung khusus. Terus di mana saya bisa bertemu dengan Sayyidina Umar? Akhirnya diantarkan oleh para sahabat, tiba-tiba berhenti di suatu jalan yang sempit. Kemudian di jalan sempit tadi itu ada seseorang yang tidur dengan beralaskan tikar saja. Tidur di jalan dengan beralaskan tikar. Tidur di situ. Kemudian utusan Raja Romawi tanya, buat apa engkau ajak aku ke sini? Loh, katanya kau ingin ketemu Umar bin Khattab. Iya, saya ingin ketemu. Tapi kenapa saya diajak ke jalan yang sempit? Kalau kamu pengen ketemu Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab lagi tidur. Lagi tidur di jalan di bawah, beralaskan tikar. Akhirnya subhanallah, utusan Raja Romawi ini tersentuh hatinya sampai menangis. Umar bin Khattab bangun dengan polosnya. Kemudian si utusan Romawi tadi berkata, ya Umar, hakamta, adilta, aminta, wanimta. Wahai Umar, engkau menjadi pemimpin yang adil sehingga engkau merasa aman, gak takut dibunuh siapapun. Wanimta, sehingga engkau bisa tidur dimanapun. Kaget lihat pimpinan kok tidur di jalan. Saya sendiri yang mau tidur di jalan ya. Tapi karena kebersihan hatinya, saking mengutamakan masyarakat, sampai Sayyidina Umar melakukan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, adakah pimpinan-pimpinan kita yang mau seperti itu? Mau seperti Nabi Muhammad, mau seperti Umar bin Khattab? Kenapa sekarang kalau pimpinan datang itu selalu dikawal? Tahu alasannya? Takut. Takut dibunuh, takut diganggu orang. Loh, kenapa takut? Karena merasa berdosa, karena korupsi, karena mencuri. Umar bin Khattab kok mau tidur di dalam, gak takut dibunuh orang? Ya, buat apa takut? Dia gak nyuri kok takut. Kadang-kadang ada yang menegur saya, tapi ceramahnya jangan terlalu keras, bahaya nanti, resiko. Saya bilang, buat apa saya takut? Saya nggak nyuri uangnya mereka, saya nggak pernah minta sumbangan kepada mereka, saya nggak punya salah kepada mereka, saya hanya tugasnya menyampaikan Al-Quran dan hadis. Itu saya hanya seperti robot. Jadi buat apa saya takut? Mungkin
besi penyimbang. Mungkin saya takut kalau saya punya utang sama orang. Mungkin saya takut kalau saya nyuri uang kalian semua. Saya takut mau ngomong. Inilah Sayyidina Umar. Sampai beliau bisa tidur di jalan, tidur dengan nyenyak, tidak ada pikiran karena tidak ada rasa takut. Pernah suatu hari saya ini sedikit cerita biar nggak tegang ya. Suatu hari saya ini perjalanan mau ke Bali dari Pasuruan, melewati Probolinggo, tahu ya Probolinggo ya. Di Probolinggo situ ada rumah makan yang masakannya enak, namanya rawon muling. Mungkin pernah sana? Benar, rawon muling terkenal itu. Ketika saya sampai sana, saya mau makan, saya lapar kan, mau makan. Subhanallah nggak bisa ditutup, istilahnya disterilkan. Terus saya tanya, ada apa Pak? Ya, Pak SBY mau makan di sini. Waduh, Pak SBY mau makan di sini. Saya nggak bisa makan akhirnya karena tempatnya ditutup, disterilkan. Tiba-tiba di situ ada beberapa orang yang masuk ke rumah makan tersebut. Makanan tersebut dicoba semua. Kalau memang seandainya ada racun yang mati, siapa? Pasukannya dulu. Iya. Yang mati duluan, pegawainya dulu. Untuk menjaga presiden ini. Bahaya, takut diracun, takut dibunuh. Akhirnya disterilkan tadi. Dicoba semua makanan begini. Barulah setelah itu Pak SBY makan di situ.